Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menjelaskan apa itu arti dari agroindustri pertanian atau teknologi industri pertanian. Pertama adalah pengertian agroindustri dan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Heria dengan nomor BP 2111133414 dari kelompok 12 dengan UDPC yaitu Uda Muhammad Fikul Hadi. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agroindustri serta visi misi dan tujuan yang dimiliki oleh Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian yang ada di UNER ini. Yang pertama yaitu pengertian agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, menyediakan dan merancang peralatan atau jasa untuk kegiatan tersebut. Namun, secara umum, agroindustri adalah industri pertanian di mana memanfaatkan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dari produk atau hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh Fatita di UNER ini sendiri, yaitu yang pertama untuk visi, menjadi program studi yang terkemuka dan bermartabat di bidang teknologi dan manajemen agroindustri dari pertanian tropik yang unggul, berwawasan kewirausahaan, dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa. Untuk misinya sendiri yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu teknologi dan manajemen industri pertanian yang unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi terbaik. Yang kedua, melaksanakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang ilmu teknologi dan manajemen industri pertanian untuk mendukung pembangunan dan pengembangan iptek serta peningkatan perolehan haki dan publikasi ilmiah untuk kejayaan bangsa. Yang ketiga yaitu mendharmabaktikan ilmu teknologi dan manajemen industri pertanian yang dikuasai untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu meningkatkan mutu kelola organisasi yang baik dan membangun jejaring dengan stakeholder yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk tujuannya sendiri yaitu menghasilkan sarjana teknologi industri pertanian dengan kompetensi terbaik. Yang kedua, menghasilkan penelitian untuk pengembangan teknologi dan manajemen agroindustri yang berwawasan kewirausahaan dan lingkungan dengan fokus pertanian. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri berwawasan kewirausahaan dan lingkungan. Yang terakhir yaitu mengembangkan berbagai jaringan kerjasama dengan stakeholder agroindustri serta lembaga lainnya di tingkat daerah dalam dan luar negeri. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Selanjutnya adalah bidang kajian pada agroindustri. Perkenalkan, nama saya Seni Ramadan dengan nomor BP 2111133005. Di sini saya akan menjelaskan 3 bidang kajian yang terdapat di jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Di mana 3 bidang kajian ini adalah bidang kajian pokok yang akan kita ambil personal secara opsional dan pilihan kita di semester 5 untuk menentukan penelitian ataupun skripsi yang akan kita ambil pada saat sidang skripsi nantinya. Nah, 3 bidang kajian ini yang pertama adalah teknologi, rekayasa, dan proses pengolahan agroindustri, di mana diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Anwar Kasim. Yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Alfi Asben, MSI. Yang ketiga ada Ibu Dr. Insinyur Kurnia Helina Dewi, MSI. Dan yang keempat ada Ibu Neswati, STP, MSI. Untuk bidang kajian kedua yaitu Teknik Sistem dan Manajemen Agroindustri, di mana diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Santosa, MP. Yang kedua adalah Dr. Insinyur Kunarif Taib, MSI. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Azri Firwan, STP, MN. Untuk bidang kajian yang ketiga yaitu Teknologi Lingkungan Agroindustri, di mana diketuai oleh Bapak Insinyur Sahadidi Ismanto, MSI. Lalu ada Pak Devi Andika Permata, SSI, MSI. Lalu ada Bu Fioni Derosha, STP, MSC. Lalu ada Ibu Weni Suryah Murtius, SPI, MP. Dan yang terakhir yaitu adalah Bu Risa Mutiaviana, STP, MP. Pada bidang kajian yang pertama yaitu teknologi rekayasa proses pengolahan agroindustri, itu mencakup
seperti berikut. Yang pertama itu berkaitan dengan aplikasi ataupun penerapan teknologi dalam proses pengolahan agroindustri. Yang kedua, mencakup perkembangan akan teknologi hilir seperti pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan. Yang ketiga, itu pengkajian tentang mikrobiologi ataupun bioteknologi, di mana kita akan menggunakan makhluk halus atau mikroorganisme dalam penelitian ataupun dan dalam pengolahan agroindustri. Terus yang keempat adalah proses pengolahan agroindustri. Untuk bidang kajian yang kedua, kita mencakup yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas perencanaan, pengoperasian, evaluasi, dan perbaikan sistem produksi perancangan agroindustri. Yang kedua itu tentang teknik rekayasa sistem. Untuk bidang kajian yang ketiga, yaitu teknologi lingkungan agroindustri, mencakup yang pertama, perancangan dan pengaplikasian teknologi pengolahan limbah agroindustri. Dan yang kedua itu adalah teknologi industri lingkungan agroindustri. Selanjutnya adalah syarat menjadi S1 di Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih syarat buat jadi lulusan S1 di Teknologi Industri Pertanian. Untuk syarat yang pertama, SKS minimal 144. Hal itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana syarat kelulusan jenjang S1 akademik reguler minimal 144 SKS. Yang kedua, IPK minimal 2,5. Kemudian yang ketiga, TOEFL. TOEFL sendiri merupakan suatu tes yang dilakukan untuk menguji kemampuan diri seseorang dalam bahasa Inggris, yang mana dalam tes tersebut mencakup kemampuan mendengarkan, membaca, dan logika dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk menjadi lulusan S1 di Teknologi Industri Pertanian, maka TOEFL-nya adalah 375. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah prospek pekerjaan di bidang agroindustri. Pada bagian ini, saya menjelaskan tentang prospek kerja daripada jurusan agroindustri. Yang pertama, ada analis. Analis biasa diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan analisa yang lebih mendalam akan kegiatan bisnis mereka agar bisa mencapai target sesuai harapan bahkan lebih. Yang kedua, ada programmer. Programmer merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Yang ketiga, ada manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan daripada pegawai perusahaan. Kegiatan pada pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, ada supervisor. Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan, sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Yang kedua, R&D atau Research and Development. Pekerjaan ini adalah divisi yang bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk menjembatani aspirasi anggota himpunan serta melakukan fungsi penilaian kinerja terhadap sumber daya manusia dalam himpunan. Yang keenam, ada quality control. Quality control adalah profesi proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dalam bisnis. Yang kedelapan, ada dosen. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Kami dari kelompok 12 mengucapkan sekian dan terima kasih.